Peta dunia telah berevolusi dari satu daratan tunggal yang luas menjadi benua yang besar. Hal tersebut disebabkan oleh lempeng-lempeng tektonik yang bergerak secara alami. Namun pembagian terhadap benua-benua ini terus berlanjut lewat tangan manusia. Sebagian besar kejadian ini tidak berlangsung karena fenomena alam, tetapi karena dorongan manusia untuk memperoleh kekuasaan politik, serta untuk memperluas batas-batas kekuasaannya. Sejarah telah menyaksikan penaklukan berbagai wilayah oleh banyak imperium melalui kudeta militer. Pun demikian, melalui cara-cara yang damai dengan mengembangkan konsep negara bangsa, permukaan peta yang terus-menerus berubah ini senantiasa berkaitan dengan usaha-usaha menegakkan perdamaian. Bahkan, ketika seorang penguasa tiran menggantikan penguasa tiran lainnya, motif yang diklaim selalu sama, yakni demi perdamaian. Hanya saja, halaman-halaman sejarah mengisahkan sebuah cerita yang berbeda. Transformasi peta dunia ini, hancurnya bangsa-bangsa dan munculnya negara-negara baru, sama sekali tidak membawa perdamaian. Perdamaian merupakan sesuatu yang gagal diraih oleh dunia. Belakangan ini, saat dunia tengah terkotak-kotakan lagi ke dalam berbagai blok, ekstremisme meningkat dan kondisi keuangan serta perekonomian pun memburuk. Terdapat satu kebutuhan mendesak untuk mengakhiri segala bentuk kebencian, serta untuk meletakkan fondasi-fondasi perdamaian. Ihwal ini hanya dapat dilakukan dengan menghormati segala bentuk sentimen dan ciri khas. Jika ini tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan jujur dan dengan kebajikan, keadaan pun akan bereskalasi menjadi tidak terkendali. Apakah ini disebabkan oleh keputusan politik yang salah? Ataukah karena kekeliruan dalam penentukan batas-batas geografis? Ataukah karena konflik agama? Apapun alasannya, faktor yang mendasar selalu satu: kurangnya kepemimpinan. Kini, kita mengamati bahwa dunia telah menjadi sebuah desa global. Umat manusia telah ditautkan dengan lebih dekat antara satu sama lain. Orang-orang dari semua bangsa, agama, dan budaya dapat dijumpai di semua negara. Oleh karena itu, para pemimpin dari setiap bangsa dituntut untuk menimbang serta menghormati perasaan dan sentimen semua orang. Para pemimpin dan jajaran pemerintah, mereka harus berjuang untuk menciptakan hukum-hukum yang dapat menguatkan serta melambangkan semangat kebenaran dan keadilan. Alih-alih membuat hukum-hukum yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat. Ketidakadilan dan kekejaman mesti diberantas. Sebaliknya, kita wajib berjuang bagi pemenuhan keadilan yang sejati. Seseorang mungkin menyanggah bahwa setiap bangsa pasti memiliki pemimpin. Begitu pula lah halnya dengan hampir semua agama. Jadi mengapakah kepemimpinan atau ketiadaan kepemimpinan yang dipersalahkan? Yang menjadi permasalahan adalah bahwa semua bangsa memiliki pemimpin masing-masing. Dan setiap agama pun demikian. Namun ketika suatu persoalan telah melewati tapal batas negara, lalu menyebar hingga bersifat global, kepemimpinan yang ada pun sudah seyogianya bersifat global. Kepemimpinan semacam itu hanya dapat berasal dari Tuhan, sebab pemimpin yang diangkat manusia tidak dapat diterima oleh semua bangsa dan semua lapisan masyarakat. Ihwal ini dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan mengutus seorang pemimpin ke dunia yang akan menjadi hakim dan adil, sang penengah di antara semua bangsa. Pada zaman ini, berdasarkan keimanan kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengutus pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian, sebagai Al-Masih yang dijanjikan dari Imam Mahdi. Dengan ketundukan yang sempurna kepada Nabi Suci Muhammad SAW, Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus untuk menyiarkan ajaran yang benar dan sejati dari Islam dan Al-Quran Suci. Beliau diutus untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau diutus untuk mengidentifikasi dan memberikan pengakuan atas hak-hak yang harus dihormati oleh sesama manusia. Beliau diutus untuk mengakhiri segala bentuk peperangan agama. Beliau diutus untuk menegakkan kehormatan, harga diri, serta kemuliaan semua nabi dan pendiri dari semua agama. Beliau diutus untuk menarik perhatian manusia guna mencapai standar tertinggi dalam nilai-nilai akhlak. Beliau diutus untuk menegakkan perdamaian, cinta, kasih sayang, dan persaudaraan di seantero dunia. Layaknya seorang manusia, Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah mendirikan sebuah jemaat Islam yang hanya berfokus untuk mengembalikan perdamaian dunia yang hilang. Wafat pada 1908. Akan tetapi, apa yang beliau wariskan bukan hanya jemaat ini, melainkan juga khilafat beliau. Sisilah penerus beliau yang tidak hanya memimpin jemaat ini, tetapi juga menyeru dunia untuk kembali kepada penciptanya. Demikianlah satu-satunya cara untuk menghadirkan perdamaian dari tingkat individu sampai tataran masyarakat luas. Insya Allah, Khilafat Ahmadiyah akan senantiasa dikenal sebagai tolak ukur bagi perdamaian dan harmoni di dunia, serta kesetiaan kepada negara di mana para anggotanya tinggal.
Khilafat Ahmadiyah juga hadir untuk menghidupkan dan meneruskan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Imam Mahdi alaihissalam, sehingga tidak tersisa sama sekali alasan untuk menakuti khilafat. Khilafat ini menarik perhatian jemaatnya untuk memenuhi dua kewajiban tersebut, yang karenanya Hadrat Masih Maud alaihissalam datang serta untuk berupaya menghadirkan perdamaian dan harmoni di dunia. Kini, Khalifah kelima beliau, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, telah membuktikan diri untuk mengkhidmati kemanusiaan. Saya telah menyampaikan pesan yang sama dalam menyuarakan perdamaian dan keadilan pada banyak kesempatan di berbagai belahan dunia. Saya melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh pandangan saya dalam diri mereka yang telah mendengarkan saya. Saya pun tak menginsafi sampai derajat mana mereka mengembangkan perdamaian di tengah-tengah lingkaran pengaruh mereka. Kendati demikian, saya akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam mendorong perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang ke seluruh penjuru dunia. Saya akan terus memberitahu semua orang bahwa guna melepaskan diri dari kepedihan dan penderitaan yang tengah kita hadapi saat ini, kita harus memberlakukan keadilan dan kesetaraan yang sejati. Misi beliau yang pertama dan paling utama sebagai Khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah menyeru manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Pesan beliau ditunjukkan untuk seluruh dunia, setiap bangsa, semua agama, dan segenap lingkaran masyarakat. Yang mulia dan berasaskan ajaran Al-Quran, melihat bahwa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pemenuhan hak-hak manusia merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian. Pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah bersabda bahwa beliau telah diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada masa ini untuk mengabdi kepada Nabi Suci Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyebarkan dua tujuan terpenting dari ajaran Islam. Pertama, membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, menarik perhatian manusia guna memenuhi hak-hak satu sama lain. Merupakan keyakinan saya bahwa kedua tujuan ini adalah landasan bagi tegaknya perdamaian yang murni dan langgeng di dunia. Namun detail pengolakan dan skenario internasional yang dinamis tidaklah luput dari pandangan beliau. Yang mulia memiliki wawasan yang luas mengenai keseluruhan isu yang menjadi dasar bagi terciptanya krisis multidimensi berskala internasional yang kini tengah dihadapi oleh dunia. Para pemimpin politik yang telah berkesempatan untuk beraudiensi dengan beliau selalu kagum kala mengetahui betapa dalamnya pemahaman beliau tentang hubungan diplomatik dan urusan luar negeri. Pada hakikatnya, bukan hanya pemahaman yang beliau mengetengahkan, melainkan juga solusi bagi segenap permasalahan semacam itu di hadapan para pemimpin dunia. Dengan membawa pesan ini, beliau berpergian jauh ke berbagai penjuru dunia. Hanya beberapa bulan setelah simposium perdamaian tahun lalu, saya pergi ke Amerika Serikat dan diundang untuk berpidato di hadapan para anggota Kongres di Capitol Hill. Selain politikus, sejumlah pemikir penting dan akademisi juga hadir. Dalam pidato saya kepada mereka, saya mengatakan bahwa sebagai negara adidaya terbesar di dunia, Amerika Serikat harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat dunia. Saya pun mengatakan bahwa jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka, dan jika mereka gagal menerapkan standar keadilan yang sebenar-benarnya, mereka akan membawa dunia menuju kehancuran yang mengerikan. Alhasil, saya katakan lagi, generasi masa depan akan menyalahkan kita, terutama kekuatan-kekuatan besar pada saat ini. Anak cucu kita tidak akan memaafkan kita, sebab mereka akan menginsafi bahwa kita sejatinya dapat mencegah terbentuknya warisan mengerikan yang kita tinggalkan untuk mereka. Demikian juga, Desember lalu di Parlemen Uni Eropa, Brussels, teman baik kita yang juga baru saja berbicara, Dr. Charles Tenok, MAP, menyelenggarakan sebuah acara di mana saya dapat berpidato di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa. Acara tersebut turut pula dihadiri oleh anggota-anggota parlemen dari berbagai negara lainnya, serta sejumlah petinggi dan orang-orang yang berpengaruh.
Saya manfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan negara-negara Eropa tentang tanggung jawab mereka sebagai anggota Parlemen Uni Eropa. Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, telah mengidentifikasi bahwa semua masalah besar dalam politik berpangkal dari kerugian ekonomi. Negara-negara besar berusaha melakukan sabotase terhadap perekonomian negara-negara yang lebih kecil. Beliau sangat percaya bahwa kerugian ekonomi merupakan salah satu faktor utama di balik hampir semua perang besar yang terjadi di dunia yang tengah sekarat ini. Krisis ekonomi dunia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusuhan global dan meningkatnya perasaan frustasi tengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebab utama lainnya adalah perebutan kekuasaan di kalangan internal berbagai negara. Kemudian, di banyak negara, hak-hak anggota masyarakat telah dirampas secara tidak adil. Faktor lainnya adalah bahwa ada beberapa kelompok yang berusaha mempertunjukkan kekuatan dan kegagahan mereka dengan memperlakukan orang lain secara amat keji. Lebih lanjut, akar masalah dari kericuhan ini adalah kurangnya keadilan di dunia. Hal ini secara langsung berujung pada ketiadaan rasa saling percaya dan menerima. Penyebab lainnya dari kerusuhan ini adalah fakta bahwa rakyat atau pemerintah memandang harta dan sumber daya orang lain dengan iri dan tamak. Kenyataannya, mereka tidak hanya membatasi diri pada sorotan iri, tapi juga berupaya merampas apa yang bukan milik mereka. Pada tempat di mana tentara berusaha saling berperang, Yang Mulia Mirza Masrur Ahmad juga memiliki pesan perdamaian untuk mereka. Kepercayaan Islam yang kuat bahwa perang bukan berarti lisensi untuk membunuh merupakan sebuah pesan yang beliau sampaikan pada para ahli strategi pertahanan. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 70 juta orang terbunuh, di mana 40 juta di antara mereka adalah warga sipil. Dari sini, terlihat banyak warga sipil lebih banyak dikorbankan daripada para personil militer. Selanjutnya, hasil dari akhir perang benar-benar mengerikan. Kematian yang diakibatkan oleh perang ternyata membuncah hingga jutaan. Selama bertahun-tahun setelah bom nuklir dipergunakan, radiasi terus-menerus meningkat, menimbulkan efek degeneratif yang buruk pada anak-anak yang baru lahir. Kesimpulannya, pesan yang dimiliki oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Ayadallahu Ta'ala binasril aziz, sangatlah sederhana dan lugas. Imani Sang Pencipta dan ikutilah perintah-perintahnya. Pesan yang kuat sekaligus penuh perdamaian ini tengah menyita perhatian para pemimpin dunia. Di Tokyo, dari Tokyo di ujung timur sampai Vancouver di ujung barat. Pesan beliau tentang perdamaian dan kerukunan, tentang cinta, tentang komitmen terhadap masyarakat, tentang penghormatan kepada orang yang lebih tua dan kasih sayang bagi yang lebih muda merupakan sebuah pesan yang luar biasa, kuat dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi, saya berpikir bahwa hal tersebut jauh lebih kuat pada era yang dipenuhi ketakutan seperti sekarang ini. Era ketika satu golongan diadu domba dengan golongan yang lain. Oleh sebab itu, saya merasa sangat teristimewakan untuk dapat menyambut beliau. Di sini, di Istana Westminster, saya betul-betul mendukung beliau dan ikut serta dalam usaha mendorong pesan perdamaian. Sekali lagi, merupakan sebuah kehormatan untuk menyambut Anda yang mulia. Saya ingin mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kehormatan karena Anda adalah pribadi yang sangat sederhana. Kepemimpinan Anda telah menjadikan Anda sebagai figur terkemuka berskala global. Anda memulai sebagai seorang guru dan kini menjadi pembimbing jutaan muslim seluruh dunia. Anda telah dipersekusi dan dipenjara karena keyakinan Anda, serta diasingkan dari tanah air Anda. Namun, Anda menolak untuk mendekap kegetiran dan membalas dendam. Yang demikian itu merupakan suatu pelajaran yang amat penting. And that is a very important lesson. Saya secara langsung telah bertemu dengan Yang Mulia, dan saya menghormati komitmen yang beliau buat untuk mendorong perdamaian dan saling memahami. Sewaktu para ekstremisme berupaya memecah belah kita, beliau telah menyampaikan pesan yang menginspirasi dan penuh perdamaian, mengenai cinta yang mendukung kebencian. Sekali lagi merupakan sebuah kebahagiaan untuk menyambut Anda yang mulia di Ottawa. Ini merupakan kesempatan untuk tidak hanya berdiskusi terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat Muslim Ahmadiyah, tetapi juga kesempatan untuk bekerja sama demi meraih tujuan dan menaklukkan tantangan. अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी अमृत है तेरे बोल. Afrika selalu menjadi sebuah keluarga yang sangat penting bagi jemaat Muslim Ahmadiyah, yang mana membuat berbagai khalifah untuk mengunjunginya selama 50 tahun ke belakang.
Pada bulan April 1970, Khalifah ketiga merupakan khalifah pertama yang melakukan kunjungan ke benua ini. Beliau berkeinginan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai jemaat Ahmadiyah di Afrika dari dekat. Dan untuk menjamin masyarakat di sana, beliau akan melanjutkan pekerjaan pendahulu beliau, yang mana gerakan Tahrik Jadid dibentuk pada zaman beliau, yang melalui gerakan itu, mubalik pertama dikirim ke Afrika dan memulai pembangunan jemaat Ahmadiyah di benua tersebut. Selama 9 minggu perjalanan beliau di Afrika Barat, Hazrat Khalifatul Ats-Tsalits mengunjungi Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, dan Gambia. Beliau menyaksikan dan mengalami berbagai hal selama wisata beliau, menyaksikan dari dekat berbagai kondisi masyarakat yang sedang mereka hadapi dan jalani. Sehingga beliau terinspirasi untuk meluncurkan sebuah program Nusrat Jihan di Gambia. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mengkhidmati masyarakat Afrika dengan pembukaan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan klinik-klinik. Kunjungan tersebut didokumentasikan pada surat kabar West Africa Weekly in London, yang membicarakan tentang kunjungan khalifah, energi dari jemaat dan cakupan yang menerima energi tersebut. Khalifah selanjutnya yang mengunjungi Afrika adalah Khalifah keempat pada wisata beliau pada tahun 1988. Beliau melangsungkan perjalanan ke negara-negara yang sama sebagaimana Hazrat Khalifah ketiga radhiyallahu ta'alaan dalam kunjungan beliau ke Afrika. Dalam kunjungan beliau ke Afrika, selama pertumbuhan dan dampak yang dibuat oleh Jemaat Ahmadiyah di Afrika, kali ini Khalifah dipertemukan dengan Presiden dan Wakil Presiden Ghana dan Presiden Sierra Leone. Begitu juga para parlemennya, para menteri, dan para tetua. Kemudian, pada tahun yang sama, beliau mengunjungi Afrika Timur, ke Kenya, Uganda, Tanzania, begitu juga Mauritius. Khalifah merupakan orang yang memiliki kepercayaan yang teguh pada masyarakat Afrika dan percaya benua tersebut membutuhkan investasi dan menjadi cukup mandiri. Dapat dikatakan bahwa melalui perjalanan tersebut, berbagai macam bibit telah disuai untuk membentuk program amal Humanity First pada tahun 1994 kelak oleh Hazrat Khalifah keempat. Dan kunjungan selanjutnya dilakukan oleh Khalifah sekarang. Namun hubungan beliau dengan Afrika telah dimulai jauh sebelum kunjungan ini. Selama program Nusrat Jihan yang dibentuk oleh Hazrat Khalifah ketiga di Gambia, Hazrat Khalifah kelima, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, dikirim ke Ghana, di mana beliau bekerja sebagai guru selama 8 tahun. Dikarenakan beliau telah memperoleh gelar Master of Science dalam bidang pertanian, pekerjaan beliau di sana membuat beliau orang pertama yang berhasil menanam gandum di Afrika. Gandum tersebut dinamakan gandum Ghana. Kemudian beliau menjadi khalifah pada tahun 2003. Kedekatan beliau dengan Afrika terus berlangsung, yang menyebabkan beliau melakukan kunjungan ke sana selama setahun pada tahun 2004. Pada kunjungan ini, beliau mengunjungi Ghana, Benin, Burkina Faso, dan Nigeria. Beliau kemudian melakukan perjalanan lagi pada tahun 2005. Kali ini ke Afrika Timur, mengunjungi Kenya, Tanzania, dan Uganda. Tujuan kunjungan Khalifah kali ini adalah untuk membangun sebuah hubungan dengan Jemaat Ahmadiyah di Afrika dan juga mengawasi berbagai macam proyek jemaat yang ada di Afrika, termasuk juga pertemuan dengan para parlemen dan para menteri untuk menyebarkan pesan kemajuan, perdamaian, dan kecintaan. Beliau kembali berkunjung pada tahun 2008 selama tur 100 tahun atau Centenary Tour, di mana beliau mengunjungi Nigeria, Benin, dan Ghana. Akhir dari peringatan tur khalifah tersebut, dengan penghargaan beliau yakni menumbuhkan gandum pertama pada sebuah perangko. Semua ini membuat beliau menjadi khalifah yang sering mengunjungi Afrika dalam sejarah khilafat Ahmadiyah. Dan hal ini juga menyebabkan berbagai kemajuan di Afrika, seperti pembuatan MTA Afrika, sebuah saluran siaran di seluruh benua-benua dengan studio seni di Ghana, Mauritius, Tanzania, dan segera kemudian dibangun di Uganda dan Burkina Faso, dan di Gambia.
Hazrat Khalifah kelima juga melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pendahulu beliau, Hazrat Khalifah ketiga dan keempat. Dengan program Nusrat Jahan sekarang, dibuka 684 sekolah dan 36 rumah sakit. Dan program amal seperti Humanity First memiliki program penampungan air, makanan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya di Afrika yang mempengaruhi miliaran kehidupan. Saya sangat percaya bahwa jika negeri-negeri di Afrika dan masyarakatnya bersatu dan bertindak adil, maka suatu hari Afrika akan muncul sebagai sebuah kekuatan dunia. Jadi sangatlah jelas bahwa pada setiap kunjungan yang dilakukan oleh Khalifah ke benua Afrika, dampak yang tercipta tidak hanya dirasakan di seberang Afrika, namun sampai jauh-jauh. Dan dengan pertumbuhan Ahmadiyah yang luar biasa di benua tersebut, kamu dapat yakin bahwa akan ada berbagai kunjungan lagi. पहुंचाऊंगा।